sebuah sejarah yang ada di bawah laut itu sudah ada yang berhasil diungkap. Kapal Indonor itu sangat berpotensi dijadikan sebagai cagar budaya. Indonor dijadikan benda cagar budaya yang dilindungi pemerintah, saya sangat setuju. Situs Indonor ini harus segera ditetapkan untuk menjadi cagar budaya. Kapal Indonor ini merupakan kapal kargo yang bertenaga uap, diproduksi di Inggris sekitar tahun 1941 sampai 1942 dengan nama Empire Pilgrim, dan pada tahun 1942 dikirim ke Nortraship Norwegia dengan nama Astrid. Kemudian pada tahun 1958 kapal Indonor ini dibeli oleh PT Panors yang ada di Hong Kong, kemudian dipercayakan kepada PT Pelayaran yang ada di Sumatera, dan ini pun berganti nama dengan Indonor. Indonor ini merupakan monumen ataupun bukti nyata adanya suatu pengaruh revolusi industri yang berasal dari Inggris dan sampai ke Indonesia, yang diawali dari Sumatera. Karena Sumatera ini memiliki cadangan batu bara yang besar, sehingga batu bara tersebut didistribusikan ataupun disebarluaskan ke kota-kota besar yang ada di wilayah Jawa khususnya melalui transportasi laut, dan Indonor ini adalah sebagai buktinya. Benda cagar budaya itu sendiri adalah benda yang berusia minimal 50 tahun dan sangat penting nilainya dari sudut pandang ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Apa yang mencakup benda banyak sekali, artinya apa yang bisa dipindahkan itu kategorinya benda, sementara apa yang tidak bisa dipindahkan kategorinya adalah struktur dan bangunan. Sementara lokasinya adalah situs dan kawasan cagar budaya. Pada tahun 2010, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah telah mengadakan penyelaman dan pendokumentasian kapal ini. Diharapkan nanti bisa didistribusikan kepada pihak-pihak terkait ataupun pihak-pihak stakeholder yang ada untuk bisa dilakukan tindakan-tindakan yang sekiranya bisa segera untuk penanganan pada kapal Indonor ini. Kemudian pada tahun 2011 kami juga telah melakukan penggambaran dan pengukuran untuk kelengkapan data yang ada, sehingga nanti bisa segera diajukan ataupun diusulkan menjadi cagar budaya. Saya kelahiran di Karimun Jawa, menetap juga di Karimun Jawa. Mata pekerjaan saya sehari-hari, saya sebagai nelayan. Alhamdulillah sekarang semenjak adanya pariwisata, penghasilan saya jadi menambah. Saya sekarang nelayan, terus nganterin tamu, macam guide ya. Menurut saya kalau kapal Indonor
dijadikan untuk benda cagar budaya yang dilindungi pemerintah, saya sangat setuju. Masalah untuk ngaruhnya ke masyarakat sendiri, termasuknya justru masyarakat sendiri bisa bergabung di situ. Misalkan butuh kapal untuk datang ke Indonor untuk nganterin itu sendiri, saya juga berkecimpung di sana. Keberadaan kapal Indonor yang ada di kawasan Taman Nasional Karimun Jawa sangat berpotensi terhadap wisata yang ada di Karimun Jawa itu sendiri, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan dalam negeri. Karena kapal Indonor itu memiliki pemandangan yang sangat indah. Menurut kami sebagai pengelola Taman Nasional Karimun Jawa, keberadaan kapal Indonor itu sangat berpotensi dijadikan sebagai cagar budaya. Cuma ada pertanyaan setelah kedepannya Indonor setelah dijadikan cagar budaya, langkah ke depan tersendiri seperti apa? Apakah kita bisa memanfaatkan untuk pariwisata di sana? Apa mungkin bisa dirubah? Bagaimana? Saya ada pertanyaan seperti itu. Keberadaan kapal Indonor itu akan tetap kami jaga apabila telah menjadi benda cagar budaya, dan kita akan melakukan pengamanan dan pengawasan yang ekstra cukup ketat sehingga bisa terjaga dan lestari. Untuk membuat suatu regulasi bahwa Indonor itu bisa ditetapkan, memang butuh syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Salah satu syarat bahwa titik lokasi Indonor itu harus mendapatkan perlakuan zonasi. Zonasi di sini penting masalahnya untuk melindungi situs tersebut. Ada 3 zonasi sebetulnya yang biasa kita lakukan, adalah zona inti, penyangga, dan pengembangan. Namun demikian, itu berbeda seandainya zonasi itu diberlakukan di dasar laut. Jadi itu salah satu kendala yang kita temui. Kedua, tentang batas-batas area situs tersebut. Seperti Indonor, memang sebetulnya potensinya tidak sebegitu susah. Kapal itu berada di kedalaman 10 meter dan dengan posisi yang tidak mengkhawatirkan, tapi memang harus ada ketentuan-ketentuan yang pasti bahwa zonasi dan batas-batas untuk penentuan situs Indonor menjadi cagar budaya itu jelas.
Karena kawasan Karimun Jawa ini luas dan terdiri dari sejumlah besar peninggalan bawah air, kita berusaha melestarikannya dengan membentuk suatu rencana induk. Jadi mana yang menjadi zona inti, mana yang jadi zona pengembangan, mana jadi zona pemanfaatan. Tapi apapun juga itu jadi suatu kebijakan pemerintah ya untuk melindungi situs-situs bawah air yang ada di sana termasuk Indonor.